Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Brian Pramukti selaku Wali Dosen TP 4306, di sini izinkan kami mempresentasikan hasil MBKM Kedai Reka Radar dengan judul Radar Pendeteksi Lokasi Korban Selamat di Bawah Reruntuhan. Sebelumnya, kami ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kenita Tricahyani dengan NIM 1101111940054. Selanjutnya teman saya. Saya Aska Maulani dengan NIM 110111944. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 1101194339. Oke, boleh next. Oke, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang Kedai Reka. Kedai Reka atau Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka, Kampus Merdeka adalah sebuah platform yang disediakan, dikelola, dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Pada program Kedai Reka ini, kami membuat suatu prototipe sistem radar genggam untuk mendeteksi lokasi korban selamat di bawah reruntuhan pasca bencana. Program Kedai Reka ini melibatkan 11 mahasiswa Teknik Telekomunikasi sebagai tenaga peneliti di bawah naungan Research Center RC atau RC IoT Research Center Internet of Things selama kurang lebih 4 bulan atau 3 bulan. Kemudian tujuan dari program Kedai Reka ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menghasilkan produk yang inovatif dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Yang kedua, mewujudkan kerjasama antar perguruan tinggi dan dunia usaha dalam memanfaatkan hasil penelitian sehingga bisa dikomersialisasi. Yang ketiga, mendapatkan hak paten untuk sistem radar genggam untuk pendeteksi lokasi korban selamat di bawah reruntuhan pasca bencana. Kemudian ada sasaran. Program BKM Kedai Reka Radar memiliki beberapa sasaran. Yang pertama itu mahasiswa mampu memahami kinerja alat dari awal dasar teori hingga uji coba alat. Yang kedua, mendapat hak paten atau HKI terkait alat yang dirancang. Kemudian ada manfaat bagi perguruan tinggi mahasiswa adalah pencapaian IKU yang terkait dengan penelitian yang terdampak langsung terhadap kualitas lulusan dan dosen. Bagi mahasiswa adalah implementasi dari perangkat radar dapat digunakan pada saat terjadinya bencana. Boleh next. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya biasanya kita sebagai peserta akan diadakan materi oleh beberapa dosen seperti materi tentang antena, tentang alat radarnya. Kemudian kami juga sering mengadakan seminar tentang yang membahas tentang teknologi radar untuk mengetahui tentang lebih dalam tentang teknologi radar tersebut. Oke, boleh next. Selanjutnya yaitu bab 2 dasar teori. Radar adalah alat atau sistem yang digunakan untuk mendeteksi lokasi suatu objek, menentukan jarak target dan kecepatan target dengan cara memancarkan gelombang elektromagnetik atau IM, frekuensi radio atau FM, ke suatu wilayah yang diinginkan dan menerima serta mendeteksi gelombang IM pantulan dari objek di wilayah tersebut. Kerja radar untuk menentukan kecepatan suatu target diperoleh dalam membandingkan nilai jarak terhadap waktu, sinyal pantulan yang ditangkap oleh penerima atau dengan memanfaatkan efek Doppler yang disebabkan oleh perubahan fasa ketika target bergerak. Salah satu fungsi radar adalah untuk keperluan remote sensing. Yang kedua yaitu ada antena. Antena merupakan suatu piranti transisi antara saluran transmisi dengan ruang bebas dan sebaliknya. Antena terbuat dari bahan logam yang berbentuk batang atau kawat dan berfungsi untuk memancarkan atau menerima gelombang radio. Next.
Selanjutnya itu ada frekuensi modulate continuous wave atau FMCW. Radar FMCW merupakan jenis radar yang mentransmisikan pembawa kontinu melalui modulasi oleh fungsi periodik serta seperti melihat gelombang gigi untuk menyediakan cakupan data. Banyak keuntungan yang didapat dari FMCW serta dapat menangani target dengan tepat. Namun sisi negatifnya adalah tidak dapat menangani target kecil perpindahan. Untuk dapat mendeteksi perpindahan kecil, diperlukan resolusi yang tinggi tanpa meningkatkan bandwidth tersebut. Pada gambar di bawah yaitu bentuk sinyal FMCW. Next. Selanjutnya untuk bab 3 ini, pelaksanaannya ini kami melaksanakan kegiatan MKMK dari Kadar ini dengan rentang waktunya 3-4 bulan, terhitung dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 2 Januari 2022. Selama melakukan kegiatan ini, kami didampingi langsung oleh Pak Adia dan Pak Arfan selaku dosen pembimbing studinya. Dan selama 3 bulan ini kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu satu ada FGD atau Focus Group Discussion. Yang kedua ada kunjungan industri. Dan yang ketiga adalah uji coba alat. Yang pertama untuk FGD itu adalah wawancara semi terstruktur dengan topik yang ditentukan sebelumnya dan dipimpin oleh seorang moderator. Tujuan FGD ini untuk menyamakan pendapat atau isu maupun topik dalam minat tertentu dalam dunia kerja. Yang kita ambil untuk FGD yang pertama ini itu yang bertemakan pengembangan teknologi untuk mendukung kegiatan pasca bencana yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022 dengan mendatangkan narasumber yaitu Bapak Yuyu Wahyu dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Acara ini dilaksanakan secara online. Lalu yang kedua ada kunjungan industri. Kunjungan industri ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengunjungi sebuah perusahaan yang menjadi contoh kegiatan atau gambaran pekerjaan. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran tentang suatu pekerjaan di bidang keahlian mereka dan juga diberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan dalam dunia kerja. Yang pertama di sini di foto ini kami berkunjung ke perusahaan PT Radar Telekomunikasi Indonesia atau RTI pada tanggal 16 November 2022 yang terletak di Jalan Mandoli nomor 7 Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung. Di sana kami dikenalkan berbagai macam radar yang digunakan para petinggi negara di bidang pertahanan. Terus juga banyak juga komponen-komponen yang diperkenalkan kepada kami untuk menyusun pembuatan radar dan cara kerja radar itu sendiri bagaimana. Lalu yang terakhir ada uji coba alat. Uji coba alat merupakan pengambilan data dari alat radar yang sudah dihasilkan pada kegiatan MBKM Kaderika Radar kali ini. Pengambilan data ini dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 di sekitar Gedung P Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Selanjutnya yaitu di bab ada capaian yang dihasilkan. Di sini radar pendeteksi ini diberi nama radar Live Victim Locator atau RELIVIT. RELIVIT ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian display unit dan processing unit. Bagian display unit terdapat LCD, indikator baterai, dan power untuk mini PC. Sedangkan untuk processing unit terdapat power baterai, mini PC, dan port charger. Berikut adalah gambar serta keterangan untuk radar pendeteksi seperti gambar yang di samping kiri. Akan tetapi
Ketika reruntuhan dimodelkan dengan satu layer, radar tidak dapat mendeteksi perbedaan antara terdapat orang ataupun tidak terdapat orang. Oleh karena itu, studi lebih lanjutnya masih diperlukan untuk menyempurnakan alat ini. Nah, pada hasil radar pendeteksi, hasil dari relief dapat ketika reruntuhan dimodelkan dengan dua layer. Radar dapat membedakan ketika terdapat orang dan tidak terdapat orang. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perubahan amplitudo sinyal. Ketika terdapat orang, terjadi banyak perubahan amplitudo, begitu pula sebaliknya. Hasil radar pendeteksi pada alat relief yang dideteksi oleh radar adalah pergerakan tubuh bagian dada. Radar yang dipakai untuk studi kasus ini adalah radar FMCW. Radar FMCW ini akan menembakkan sinyal terus-menerus pada suatu titik tersebut dan sinyal yang terpantul akan diterima kembali dan akan dibandingkan sinyal satu dengan sinyal yang lainnya yang memiliki variansi terbesar akan ditampilkan pada LCD. Dapat terlihat di gambar samping tersebut. Next. Selanjutnya itu ada hak paten. Di sini alat radar pendeteksi yang dibuat pada kegiatan MBKM ini akan didaftarkan untuk mendapatkan hak paten. Pada saat ini alat sudah dalam tahap pendaftaran hak paten Indonesia tetapi belum dipublishkan. Next. Jadi selama 3 bulan ini kami telah mendapatkan hasil. Kami sudah bisa mengimplementasi alat yang dirancang dan mendapatkan ilmu tentang dunia industri. Tentu saja juga beberapa kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama ada implementasi alat, yang kedua ada kunjungan industri, dan ketiga ada FGD atau Focus Group Discussion. Bagaimana sih kami melakukannya? Jadi yang pertama ada Real Life. Real Life itu nama alat yang sudah kami realisasikan dan sudah diuji coba dengan menggunakan reruntuhan buatan seperti buih beton yang berukuran sekitar setengah lingkaran dan hebel. Di dalam reruntuhan buatan itu terdapat mahasiswa sebagai uji coba contoh korban saat di lapangan. Lalu yang kedua, kami juga telah mengunjungi 2 perusahaan yang bergerak di bidang teknologi radar, yaitu yang pertama ada RTI atau Radar Telekomunikasi Indonesia dan PT Solusi 247. Pada saat kunjungan industri, kami mendapatkan banyak ilmu tentang fabrikasi alat radar, mengetahui pengimplementasian radar di berbagai bidang. Contohnya radar yang digunakan di kapal nelayan dan radar yang digunakan untuk sistem pertahanan negara. Yang ketiga, selama mengikuti MBKM Kadarika Radar ini, kami sudah membuat berbagai seminar yang bertemakan tentang radar. Ada beberapa kegiatan FGD seperti seminar pengembangan sistem radar untuk bidang kebencanaan, sistem pemanfaatan teknologi radar di berbagai bidang, dan sistem pengembangan teknologi untuk mendukung kegiatan pasca bencana, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat beberapa saran dari kami untuk MBKM Kedaereka Radar untuk depannya agar sebagai bahan evaluasi. Yang pertama itu alat pendeteksi lokasi korban di bawah reruntuhan ke depannya perlu dikembangkan lagi dan diuji coba langsung jika terjadi bencana seperti gempa bumi. Kemudian untuk depannya lagi diadakan diskusi seperti forum diskusi antara peserta MBKM Kedaereka Radar agar dapat menambah ilmu dan wawasan tentang materi radar yang sudah dipelajari sebelumnya. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.